saya akan coba menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya terima dari pelatihan CGP saya yang ke-10. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, menyempatkan undangan dari saya untuk mendengarkan paparan, dan mungkin ada beberapa materi nanti akan saya libatkan Bapak Ibu untuk pemahaman atau penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini saya sebagai calon PGP dari Angkatan 10, petugas PGP nomor 1. Kemudian saya temani dari fasilitator ada Ibu Sulamti Urip, dan pengajar praktik ada Pak Adi Sulistyo. Mari sebelum kita mulai kita menyanyikan Indonesia Raya. Berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nah, di sini yang akan saya angkat mengenai donasi budaya positif untuk SD Negeri Kelompok 1, di mana banyak sekali apa itu budaya positif dan yang lainnya. Nah, di sini budaya positif, apa sih budaya positif itu? Nah, yang saya pahami, budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya yang diterapkan di CGP ini menerapkan bahasanya budaya positif yang berpihak pada murid. Apapun itu harus berpihak pada murid. Nah, ini dia konsep-konsep inti mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Ada 8 konsep intinya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, yang kedelapan ada signifikansi sisi. Apa aja sih konsep ini? Dari 1 sampai 8 ini nanti di sini coba saya sedikit akan ulas, dan ada beberapa yang akan saya tekankan pemahamannya kepada Bapak Ibu semua, supaya sekolah kita ini berpihak pada murid dari sisi budaya positifnya. Kayak yang pertama yang tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih belajar paradigma baru itu? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai mewujudkan teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru dalam pembelajaran ini intinya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa tanpa satu cara pembelajaran. Artinya kita harus melihat bermacam-macam karakter murid itu, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan satu materi agar bisa diserap oleh seluruh peserta atau seluruh murid. Nah, yang berikutnya,
Nah di sini nih dari pembelajaran tadi kita coba ilustrasikan nih Bapak Ibu semua nih. Yuk kita coba bareng-bareng ilustrasi pendek tentang teori kontrol. Mengenai kontrol kita ada A dan B. Anda dan teman Anda, misalkan Bapak Ibu dengan teman sebelahnya nih gitu. Coba kita cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat tenaga artinya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menguap, apa saja agar membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, sekuat tenaga tuh kita pegang, misalkan kita tulis apa yang benar-benar kita anggap kita penting. Kemudian kita kepalkan tangan yang teman sebelahnya itu merayu, membujuk, boleh juga menghardik agar kepala yang dia pegang itu bisa terbuka. Seperti itu. Ini ilustrasinya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, simpulan dari slide di atas bahwa sebenarnya yang punya kontrol adalah diri kita sendiri yang mampu membangkitkan kesadaran dan motivasi untuk berubah. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mempertahankan sebuah keyakinan yang Bapak Ibu punya, apapun halangannya, rintangannya, dari berbagai macam sudut pandang yang lainnya, Bapak Ibu tetap pertahankan. Jadi itulah kenapa di sini posisi kontrol itu sangat penting. Jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan, teman, dan yang lainnya. Makanya kenapa posisi kontrol itu yang tahu hanya diri kita sendiri, dan yang mampu membangkitkan kesadaran dan motivasinya pun hanya kita. Mau berubah atau tidak, hanya kita yang bisa melakukannya. Kemudian di sini perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sumbernya yang berkontrol? Nah di sini ada Bapak Ibu ya, stimulus respon yang kita tahu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah kalau stimulus respon hanya sekedar mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ketika kita mengucapkan keyakinan kita itu harus A, orang tersebut harus mengikuti. Tapi kalau kita lari ke teori kontrolnya, kita itu harus bisa memahami bahwasanya pemahaman si A dan si B itu nggak mungkin sama. Itu yang pertama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu pun ngambil keputusan pasti punya tujuan tertentu. Mungkin menilai orang itu salah, tapi ya Bapak Ibu yang tahu bahwasanya saya melakukan hal ini, saya punya tujuan, punya target, punya misi sesuai dengan pemikiran saya gitu. Jadi di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang lainnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, misalkan saya mengontrol Ibu Tina, saya nggak bakal bisa tuh. Seharusnya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sesuai yang tadi tuh, yang pertama tuh mengenai kepalan tangan. Ketika dia teori kontrolnya kuat, dia akan mengontrol diri sendiri, nggak bisa dikontrol sama orang lain. Yang berikut saya bisa, yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dipaksa tuh, ketika gagal dipaksa-paksa. Nah, tapi dalam teori kontrol kolaborasi atau konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak menyalahkan, nggak menghadir, tapi bagaimana caranya kita mengajak untuk berkolaborasi agar menciptakan sesuatu pilihan-pilihan yang baru. Artinya kalau zaman sekarang versi-versi barunya deh, gitu kan. Ketika saat ini kayak kita isi aja Windows-nya tuh. Sekarang kan sekarang makin canggih. Dari 8 sekarang 10, nanti berubah ke 11. Jadi 2 tahun ke depan akan naik lagi versi-versinya. Kemudian berikutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol model berpikir menang-menang. Artinya kita berpikirnya tuh harus langkahnya positif. Jangan ada yang sedikit negatif. Kalau di yang stimulus respon berpikir menang atau kalah. Berarti ada posisi positifnya, ada juga negatifnya. Tapi kalau di teori kontrolnya kita punya tujuan, kita tercapai itu intinya. Jadi modal berpikirnya harus menang. Artinya itu untuk perubahan pada stimulus respon dengan teori kontrol.
Nah, yang berikut di sini nih disiplin positif nih. Banyak sih kita kalau disiplin positif banyak pembahasannya. Kita bahas dulu nih apa disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disangkut dengan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan kritik tanpa imbalan penghargaan, reward, dan ancaman hukuman atau punishment. Nah, di sini jadi disiplin positif ini penerapan disiplin untuk mengubah kesadaran. Jadi jangan diartikan disiplin itu sebagai sebuah disiplin hukuman itu ibaratnya hukuman. Kalau kita melarikan sebagai hukuman, peserta didik atau murid akan lari dari kita. Tapi bagaimana kita menyampaikan untuk menurunkan kesadaran untuk peserta didik memudayakan mengenai disiplin positifnya. Nah, di bawahnya nih sebagai peserta didik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikannya di profil pelajar Pancasila itu di 6 dimensinya ada beriman bertakwa, berbuat dosa, berakhlak mulia, kemudian global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Kemudian ada juga di Ibu Primary Test Program atau PYP itu nilai kebajikannya ada sikap muridnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan yang lainnya. Kemudian ada juga mengenai keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebijakan yang saya pahami. Kemudian, nah, kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Langsung nggak langsung kita semua tuh pasti memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini nih, kebutuhan maksudnya ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Artinya apa? Namanya kebutuhan dasar, fondasi dari kita. Jadi semua yang kita akan lakukan itu yang kebutuhan dasar. Kita bekerja nih. Contohnya kita bekerja sebagai pendidik. Ini kebutuhan dasar kita. Karena untuk apa? Menghasilkan penghasilan. Terlepas dari kita untuk merubah peserta didik atau anak-anak untuk karena lebih baik. Tapi kebutuhan dasar kita tahu di sini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari kerja ini kita pasti tujuannya mendapatkan penghasilan. Itu dia kebutuhan dasar kita. Banyak kebutuhan dasar yang dia nih 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang, dan terima kebebasan serta kesenangan. Nah, di sini kita harus mendapatkan semua nih, bukan hanya kita, tapi di sini ditekankan kembali untuk berpihak kepada murid di budaya positif untuk di sekolah ini. Jadi bagaimana tuh kita mengetahui dari bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan terima kebebasan serta kesenangan dari murid tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol sebagai guru nih. Ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, nih Bapak Ibu, saya membuat contoh penerapan posisi kontrol nih. Di sini saya buat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya angkat ini karena setiap hari Senin masih banyak nih anak-anak nih. Nah, kita sebagai guru posisi kita seharusnya seperti apa sih? Nah, di sini dari 5 posisi kontrol ini di penghukum nih, jadi penghukum. Kita sebagai guru mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Wow. Itu jelas penghukuman terhadap fisik ya, murid ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana sih
kata-kata atau yang terlontar dari seorang guru ketika membuat rasa bersalah kepada murid. Berapa kali sudah ibu bilang atau beritahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sedikit menyentuh, tapi menyalahkan kalau pembuat rasa bersalah itu. Diawali dengan sudah dikasih tahu, tapi nyatanya si anak tersebut masih saja melakukan. Nah, masih dengan kasus yang sama dengan memantau. Nih, di memantau ini seorang guru mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya seperti apa. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi memberikan arahan, tapi tetap hanya sekedar memantau, untuk polisi kontrol yang memantau ini. Kemudian sebagai teman itu mengajak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak ibu guru, ya kan. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai teman, ajakan untuk yang merasa posisi kita sama dengan dia. Itu awalnya dengan ayo itu biasanya kita udah merasa dekat tuh sama si murid itu. Jadi posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian di sini nih, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Oh Ibu nih, dengan tadi 5 posisi kontrol tuh ada penghukum, pemerasa bersalah, pemantau, teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah Bapak Ibu ya. Nah, betul. Jadi dari pemaparan tadi Bapak Ibu baru dengar saja udah tahu gitu kan. Dari kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, itu merasa bersalah. Apakah dari mana nih? Dari kata kecewa nih. Dari kata kecewa yang kemudian yang berikutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Ketika kamu tidak pernah melakukannya di teman, pemantau, atau penghukum, kamu tidak pernah melakukannya, atau teman pemantau, penghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Dia langsung juga nggak pernah melakukan sama sekali, langsung hukuman seperti ini. Kata terlontarnya ya, belum penghukuman seperti apanya, hanya kata-kata saja nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu nih, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau kasus ini, posisi kontrol kita sebagai guru apa nih? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer apa teman? Nah, kita buka Bapak Ibu ya. Manajer, apa rencana? Manajer itu memberikan suatu ajakan atau himbauan, tapi dia yang coba untuk menyelesaikannya gitu. Jadi jangan kita langsung ngasih kamu seperti ini, tapi kita coba pancing dulu ke si anak, apa yang kamu rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan mengutarakan sendiri tuh, saya mau begini Pak, saya mau ini, mau itu, mau ini. Nah, itu seorang manajer gitu, posisi kontrolnya. Kemudian, nah satu lagi nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa nih Bapak Ibu boleh ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman. Hukuman apa kan? Nah, mantau kan? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi seorang guru melihat tuh, tetap memantau lah artinya gitu. Ternyata dia memantau si A gitu kan. Kalau lihat dia jarang mengerjakan tugas gitu. Nah, kita lari ke yang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa tuh Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Keyakinan itu yang akan dijalankan awal dari kesepakatan, lalu diyakinkan dan sama-sama dijalankan. Karena ada sepakat keyakinan itu apa yang akan kita laksanakan, kesepakatan itu dijalankan. Nah, kalau mengapa bukan peraturan? Kalau peraturan identiknya nanti hanya guru yang membuat, kemudian guru itu kita buat bersama-sama.
Dari contohnya di kelas, ya kita fasilitasi, ayo keyakinan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan tadi tuh. Ada mandiri, toleransi. Nah kita ajukan ke murid tuh. Kemudian ayo kita yakinkan kelas kita ini mau seperti apa. Misalkan ambil 5 poin, disiplin, tidak datang terlambat, tanggung jawab, kemudian toleransi. Nah itu ambil beberapa, jangan terlalu banyak kalau untuk membuat keyakinan. Nanti kalau terlalu banyak akan membuat murid-murid itu bingung. Apa sih keyakinan kelas kita? Tapi kalau hanya 4, 5 masih bisa dipahami oleh mereka. Jadi seperti itu ya, untuk keyakinan kelas itu artinya kesepakatan yang dilakukan bersama untuk menjalankannya bersama, bukan peraturan. Kalau peraturan identiknya dengan guru yang melakukan, guru yang menghukum nantinya. Karena aturan itu ketika melanggar pasti ada hukuman. Itu dengan keyakinan nantinya. Nah di sini nih, tadi kita sedikit ulas bersama. Di sini ada menurut dosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu pahami di sini nih, antara keyakinan saat ini kita juga bisa diterapkan untuk keyakinan sekolah. Kalau peraturan jelas di sini, dari dosen itu menerangkan bahwasanya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, mereka dosen meyakini bahwa keyakinan itu akan lebih memotivasi dalam mencari diri si anak tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, jadi kita perlu kita terapkan nih. Ya, di sini ada Ibu Waka nih, Waka. Kita perlu untuk membuat peraturan ya kita coba sedikit bahasanya lebih mengenakan dikit lah, gitu kan. Jadi biar anak itu konotasinya nggak takut gitu, dengan aturan. Tapi bagaimana nih kita bentuk sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, gitu. Nah, kemudian bisa nih, ini pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa poin untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifatnya abstrak. Kemudian berupaya pernyataannya universal yang anak-anak pahami. Jadi nggak hanya kita nih sebagai pendidik yang mengetahui pernyataan itu artinya apa, tapi anak-anak pun harus paham, nggak aneh-aneh. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, jangan melenceng. Intinya kata-kata yang positif yang mudah dan enak kita dengar. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tadi saya bilang tadi, untuk membuat keyakinan itu jangan terlalu banyak, sedikit tapi mudah diingat, gitu kan, oleh si murid-murid. Kemudian untuk pembentukannya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Itu harus ya, karena yang akan menjalankan bukan hanya si guru nih, tapi si murid dan seluruh warga sekolah. Kalau kita untuk membuat keyakinan sekolah, jadi kalau hanya 1-2 orang atau katanya maaf hanya pimpinan yang membuat kemudian terapkan tanpa ada kesepakatan bersama, itu nggak akan berjalan dengan maksimal. Nah, di sini untuk materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, di sini segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga poin dari segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dilarikan ke menanyakan keyakinan yang ketiganya. Ini segitiga restitusi. Apakah kita sebagai guru pernah melakukan tindakan seperti ini dalam menangani sebuah kasus? Nah, nanti kita
kita coba ada literasi setelah ini mengenai segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu nih yang tadi saya bilang ada 3 poinnya, menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak salah, jangan kita cap itu anak nggak bisa apa-apa tuh. Karena pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tapi kesalahan seperti apa dulu, kita juga harus bisa memahami tuh. Jangan sampai dia salah terus. Tapi kita berbicaranya dia dari pembelajaran. Harus kita pahami juga. Nah, di sini kata-kata yang untuk menstabilkan identitas kita sebagai guru bermasalah itu wajar. Kita mengatakan ke muridnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan. Bapak Ibu tidak mau mencari kesalahan, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Berikutnya mengenai validasi tindakan yang salah nih Bapak Ibu. Untuk sekitar itu yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kata-kata yang bisa kita tanyakan ke anak itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada juga, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang sangat penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Artinya menanyakan ke si anak atau yang bersalah, yang melakukan kesalahan itu, menggali dan tindakan yang salah itu di mana sih posisinya nih. Contohnya yang tadi yang nggak pakai atribut tuh, ketika mau menuju pacaran, kita tanya dulu ke dia, punya alasannya mengapa melakukan, dia nggak pakai atribut, kenapa tuh alasannya? Padahal dia lebih bisa melakukannya, bangga karena telah memenuhi sesuatu yang sangat penting bagi dia dan sebagainya. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan nih. Berdasarkan prinsip teori kontrol yang tadi kita bahas, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita ya. Apa sih kata-kata untuk menyampaikannya? Ini ada beberapa poin. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita dengan apa yang telah kita disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Ya, contohnya tadi tuh yang tidak pakai atribut. Keyakinan kelas apa sih? Keyakinan sekolah kita upacara harus memakai atribut lengkap, topi, dasi. Tapi dia yang harus menjelaskan gitu loh. Kita hanya menggali aja, hanya menanyakan, tapi dia akan meresponnya. Biar dia tahu keyakinan apa yang dia pahami di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu untuk integrasi ada 3 tahap yang harus kita jalankan mengenai penanganan terhadap peserta didik yang mempunyai masalah. Nah, di sini Bapak Ibu kita pahami bersama nih. Ini ada contoh kasus. Nanti coba kita akan selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu coba baca dulu sambil pahami. Bapak Ibu nanti ada pertanyaan setelah ini.
Sudah Bapak Ibu? Dipahami? Sudah Bu Tina? Biasa nih Bu Tina ini. Sudah. Nah kalau sudah nih, nah dalam kasus tadi sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kira-kira apa Maji? Kalau saya Sikap posisi kontrol itu ada 5 Maji ya. Udah tahu Maji? ya apa? Siapa? Apa indikatornya apa aja? Bukan indikatornya. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, dari kasus tadi itu Pak Lukman, posisi Pak Lukman itu sebagai kontrolnya sebagai apa? Terus apa indikatornya itu? Aku kita back nih. Nah, kita back dulu ya. Jadi Ya. udah tahu saya. Ya, biar masih paham gitu kan. Karena tadi saya lihat masih baru datang sudah paham betul. Kasusnya sudah tahu saya. Oke. Nah, nanti kalau posisi Pak Lukman, Bu Mas ini apa nih posisi Pak Kalau Lukman? dalam cerita itu si Pak Lukman ini tetap agar si Sabrina itu tetap copot copot sepatunya dan belajar kelas tanpa sepatu, kecuali tanda kutip dia ambil sepatunya atau sepatunya itu diantarkan ke sekolah. Ya, jadi intinya posisi kontrol Pak Lukman apa? Penghukum lah, penghukum. Kalau Bu Mas 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Teman manajer. Nah, sama juga udah jelas tuh, Bu Mas udah mengatakan Pak Lukman pokoknya nggak boleh siang itu pakai sepatu. Penghukum ya. Penghukum. Jadi penghukum ya. Bu Tina? Buat bersalah. Oke, kita ke jawabannya. Nah, posisi kontrol Pak Lukman penghukum. Kenapa penghukum? Ya, sudah jelas ya tadi ya. Sudah jelas banget yang tadi Bu Mari sampaikan tuh. Sudah jelas penghukum. Nggak boleh pakai sepatunya, harus dilepas. Nggak boleh pakai sepatu selama seharian. Itu hukum banget itu. Yang masuk persoalannya Sabrina nggak dihirauin gitu ya, jadi Iya kan? bapaknya yang ditindak, anaknya emang nggak gitu. Indikatornya nggak boleh pakai sepatu aja karena salah, isinya posisi sepatunya beda, itu dihukum karena nggak boleh pakai sepatu ya. Nah indikatornya ini masih ya, menggunakan hukuman verbal. Nah, udah kamu silakan, kamu usah pakai sepatu seharian, itu hukuman verbal ya. Kemudian nada suaranya tinggi karena marah nggak sesuai, jadi dia nada suara tinggi. Hukuman verbalnya dengan kata-kata, kemudian tambah suara dari Pak Lukman ini tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Paham Pak Marsi? Paham bang. Tadi Pak Marsi udah menjabarkan dengan baik, cuma karena terlalu paham, bukan terlambat Maji, terlalu paham, jadi lupa nih 5 posnya. Ya, Bapak Ibu ya, ini contoh sedikit untuk posisi kontrol. Tapi kalau bisa saya mau bertanya. Nah, ini terlalu Mas. Jadi kita, nah bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, Manajer itu berarti atasan ya, mengatur ya, mengatur, manage. boleh ketawa aja. Iya, Ya, iya betul Maji, manage manajer itu. mengatur. Nah, mengatur. Seperti apa tuh Maji? Maji, kata-katanya nih, pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan ke Sabrina seperti apa? Kalau manajer kan berarti mengendalikan ya, supaya intinya nggak menghukum. Bagaimana caranya biar si Sabrina ini nggak merasa terhukum, tapi masalah dia itu malah bagaimana caranya si anak dihukum, tapi dia akan mencari solusinya gitu. Seperti apa Bu Manti? Kalau si Pak Lukman sebagai seorang manajer, dia akan memberikan kesempatan kepada Sabrina dengan satu syarat barangkali ya. Kalian kamu boleh masuk, tapi dengan catatan ya, yang kali jangan melakukan hal tersebut. Atau mungkin membuat suatu surat perjanjian tidak akan mengulanginya lagi. Kalau sebagai seorang manajer Seperti itu. Mungkin Pak Khalid yang udah senyum-senyum. Oh gitu. Budina nih lagi searching ternyata. Tadi ketik-ketik handphone. Belanja mungkin jelaskan belanja. Jadi Sebelum saya dipanggilnya anak itu kalau Pak Lukman, kemudian ditanya kenapa, penyebabnya dulu.
penyebabnya kenapa, bisa tahu nggak kesalahannya gitu. Jadi dia harus mengungkapkan kesalahan yang dia kerjakan, yang dia lakukan gitu. Dia mengungkapkan sendiri, kemudian ditanya lagi di panti, kira-kira kenapa, sebabnya apa, dikasih suruh cerita sendiri gitu. Terus kalau mengalami seperti ini seharusnya seperti apa nantinya gitu. Jadi dia dibanting untuk mengakui kesalahannya sendiri, kemudian mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan seperti itu Pak. Terima kasih Bulanya. Jadi perlu diterperinci dari perintah Bu Marsi juga nggak salah, Bu Marsi itu sama, cuma karena Ibu Marsi datangnya terlalu cepat ya. Jadi agak benar kan jawaban betul jawaban langsung nyambung kok. nyambung. Itu luar biasa Ibu Marsi seperti itu. Datang bentar aja langsung connect gitu ya. Seperti itu ini jawaban, saya juga sedikit merangkum jawabannya. Nah di sini nih Bu Marsi ya, dan teman-teman semuanya. Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Yang pertama nih untuk sebagai ini segitiga itu sih Mas ya. Penanganan permasalahan murid atau anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini tahapannya ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas dengan bertanya. Yang tadi Bulanya bilang, menanyakan dulu nih, mengapa Sabrina terlambat, mengapa tidak menggunakan validasi aturan. Itu menstabilkan dulu identitasnya dia tuh, ya oh gimana nih, titik salahnya di mana. Kemudian yang berikutnya ada validasi tindakan yang salah dengan bertanya. Nih, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa menggunakan sepatu berwarna coklat. Kemudian, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sampai sekolah. Nah, kita tuh tindakan yang salah, Sabrina, kita utarakan dulu, baru nanti dia akan menjawab poin-poinnya itu. Kenapa dia pakai coklat? Kenapa dia datangnya buru-buru sehingga terlambat? Seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir dari tindakan untuk proses identifikasi menggunakan menanyakan keyakinan dengan bertanya juga. Contohnya, Sabrina, apa kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Nah, dia akan kita lontarkan pertanyaan, dia akan menjawab. Kemudian juga ada, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Nanti si murid akan secara langsung akan bisa menjawab tuh, apa yang dapat kamu lakukan? Tadi Bulanya bilang, menanyakan salahnya apa, dia akan menjawab, kemudian dia juga akan menyelesaikan masalahnya dari dia, bukan dari kita. Kalau dari kita mungkin keberatan, tapi di sini duduk untuk dia menyadari salahnya, kemudian dia pun mencoba untuk bagaimana cara langkah-langkahnya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama kemudian hari. Jadi itu untuk Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Artinya ikuti tahapannya dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi tindakan yang salahnya, kemudian terakhirnya menanyakan keyakinan di kelas atau keyakinan sekolah yang sudah ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kesimpulan dari kasus tadi, penanganan kasus yang dilakukan dengan guru dengan pendekatan restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, ini dia peran kita nih Bapak Ibu. Jadi ketika penanganan kasus, seyogianya kita bisa melakukan tahapan-tahapan restitusi seperti ini. Jadi biar bukan kita nih yang menjawab atau kesalahan dari si anak tersebut, tapi kita tanyakan salahnya apa, kemudian kenapa alasannya kamu buat salah, kemudian kita tanyakan langkah apa yang akan dia lakukan. Nah, ini yang kita perlu coba untuk bisa lakukan di sekolah kita, supaya penanganan kasus ini bukan hanya dari kita nih sebagai pendidik yang memberikan sebuah jawaban atau sebuah tindakan dari kesalahan si murid atau peserta didik ini. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya minta nih Bapak Ibu, minta tolong nih Bapak Ibu, ada sedikit refleksi dari pemaparan saya hari ini. Ada 2 pertanyaan, nanti saya akan link apa saja yang saya pelajari hari ini. Jadi saya akan kirimkan linknya, dan mohon untuk bisa ada memperbaiki dari Bapak Ibu, supaya jadi biar tahu nih sejauh mana sih apa yang disampaikan
tersampaikan ke Bapak Ibu atau belum? Semoga sih harapan saya bisa tersampaikan. Karena dari jawaban-jawaban Bapak Ibu yang tadi semuanya luar biasa. Nanti saya akan kirim Bapak Ibu ya. Satu jawaban berapa dulu? Ini yang bikin saya bingung jawaban berapa duit. Mungkin itu Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh iya, silakan Ibu Sumarsi. Terima kasih Pak Sapei. Mohon maaf ya saya terlambat tadi. Enggak, paling cepat kok. Tapi saya sudah bisa mereka ini materi seperti ini. Ini materi sangat luar biasa karena kenapa saya katakan luar biasa karena memang materi permasalahan yang setiap hari kita temui di kelas maupun di sekolah. Tadi ada yang namanya validasi, apa itu Pak? Kesalahan ya apa sih? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Menurut saya arti dari validasi itu kan suatu ukuran ya, ukuran tentang kevalidan suatu masalah atau suatu instrumen. Dihubungkan dengan studi kasus yang tadi si Sabrina dengan Pak Lukman. Terus tadi Bapak juga sudah menjelaskan Pak Lukman itu fungsinya sebagai apa. Kemudian kalau seandainya Pak Lukman itu posisi sebagai manajer itu bagaimana tindakannya, saya sudah paham. Yang saya ingin tanyakan, tadi si Sabrina itu kan mengatakan kalau dia salah pakai sepatu itu karena kesiangan, ya kan? Artinya di dalam validasi itu dia mengatakan betul apa yang dia katakan seperti itu. Yang saya tanyakan lalu hubungannya dengan Pak Lukman itu bagaimana? Sementara si Sabrina ini memang kalau kita lihat dengan alasan dia saya tadi buru-buru karena bangunnya kesiangan, itu sudah valid banget karena itu alasannya memang benar, dia yang mengalami, dia yang merasakan sehingga dia tapi kalau saya lihat dari tindakan Pak Lukman yang menghukum dia itu, kamu nggak bisa, kamu harus lepas sepatunya masuk kelas kecuali tanda kutip kamu harus ambil sepatunya dan ganti, atau ada orang yang mengatakan seperti itu kan. Nah sekarang hubungannya apa tuh Pak dengan validasi kesalahan itu? Sementara kalau menurut saya si Sabrina itu mengatakan sudah valid itu, alasannya itu sudah valid banget, tapi kenapa kok Pak Lukman itu masih iya, agar dia tuh menghukum dia dengan tidak harus memakai sepatu seperti itu. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Marsi. Saya coba jawab. Nah di sini kan Pak Lukman ini dalam kasus ini identik dengan seorang guru yang penghukum. Jadi penghukum ini kan tidak mengakui atau tidak mau mendengarkan argumentasi dari si murid. Nah, kenapa Pak Lukman seperti yang tadi saya sampaikan tuh, nggak boleh pakai sepatu, kalau mau ikut sekolah harus ada sepatunya dulu, pulang dulu atau yang mengantarkan. Nah, karena karakter dari kasus yang saya tampilkan ini, Pak Lukman ini sebagai sosok seorang penghukum, jadi tidak mau mendengarkan alasan-alasan dari si murid tersebut, walaupun dari masih bilang validasi dari si Sabrina sudah tepat. Nah, tapi karena posisinya dalam kasus ini Pak Lukman sebagai penghukum, dia nggak mau mendengarkan alasan si murid tersebut. Jadi itulah kenapa Pak Lukman ini identik dengan penghukum. Makanya di sisi lain pertanyaan keduanya, jika Pak Lukman ini sebagai posisi seorang manajer, apa yang Pak Lukman katakan ke si Sabrina? Nah itu dia runtutannya tadi nih Bu Marsi, nanyain mengapa terlambat, walaupun kan udah jelas dari pernyataan Sabrina, saya buru-buru, kalau kesiangan, jangan terlambat, itu jelas nih. Menstabilkan dulu mengapa terlambat, mengapa tidak pakai sepatu, ini udah jelas. Berarti Sabrina datang karena kesiangan, buru-buru. Ini 1-2 nih ceritanya. Kemudian validasinya, Sabrina kamu punya alasan mengapa warna sepatunya coklat. Ya tadi yang tadi itu karena terburu-buru atau buru-buru, dia nggak sadar tuh ketika pakai sepatunya. Kemudian nampaknya terburu, ditanyakan kembali tuh sama si Pak Lukman. Kalau Pak Lukman seorang manajer, nah, seperti terlambat sekolah ya. Nah, baru si Sabrina menjawab, iya Pak, saya buru-buru, makanya saya salah pakai sepatu. Jadi apa yang dari kasus itu yang sampai kamu masih, emang sudah ada jawaban dari Sabrina. Akan tapi si Pak Lukman itu dalam kasus tersebut sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum seperti itu. Betul masih. Mungkin kurang puas masih jawabannya.
puas. Jadi istilahnya dilihat dari posisi si Pak Lukas. Betul. Posisinya. Bukan dari validasinya. Bukan dari validasinya. Karena di kasusnya Pak Lukman ini benar-benar sosok pemugong begitu. Kalau punya manajer, pertanyaannya beda lagi apa yang ditanyakan oleh si Pak Lukman ke Sabrina. Seperti itu, Mas. Ada yang lain ya, silakan belanja. Sedikit nambahin ya Bu Marzi. Iya. Jadi yang diutarakan Pak Sati tadi, jadi kita itu sebagai guru itu ada beberapa posisi kontrol. Jadi ada guru itu yang posisi kontrol itu sebagai pembuku, ada yang kita nganggap guru itu sebagai teman. Jadi dari posisi tersebut cara penyelesaian masalah dan pendekatan kepada siswa itu berbeda-beda. Jadi di sini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Nah, gitu. Dari posisi kontrol ini. Ada membuat bersalah, rasa bersalah, jadi anak itu sudah sadar sendiri dengan kesalahannya, kemudian bisa juga dengan pemantau dan sebagai teman. Ya, dari kelima posisi tersebut kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, kita sedang di posisi mana sekarang gitu. Pasti yang lebih bagus itu pada posisi manajer, tapi untuk menuju ke sana sudah sampaikah kita ke sana gitu. Kadang kan kita selalu mendoktrin anak, kamu malas gitu, kamu kenapa kesiangan, pasti tidur kemalaman gitu, pasti main game terus. Nah seperti itu yang harus kita koreksi dari diri kita sebagai guru gitu. Maksudnya pembelajaran yang disampaikan sampai itu akan menuju ke sana gitu. Jadi untuk kita sebagai pengajar itu untuk memperbaiki posisi kontrol kita seperti itu, mengasih gitu. Jadi untuk pola ukur kita ya teman-teman juga semuanya, posisi kontrol kita sedang berada di mana? Di mana posisinya kita nih? Jadi paling bagus memang manajer dan di tingkat atas gitu. Betul sekali itu. Gitu, Ma. Terima kasih Bu Lanjar atas tambahannya. Ya itulah intinya dari ngomong pada ini untuk posisi kontrol ya terutama ya. Kalau pada dengan gaya buat 5 posisi kontrol ini lari ke penerapan segitiga institusi, pada dasarnya di sini. Nah kita sebagai guru apa sih yang tadi Bu Lanjar sampaikan? Posisi kita di mana sih gitu. Ketika mendapatkan suatu masalah, tiap hari pasti ada masalah di sekolah itu. Di kelas juga ada masalah. Nah, kita sebagai guru nih, posisi kita di mana nih gitu kan. Benar sih kata Bu Lanjar tadi, kalau larinya ke manajer itu luar biasa kita kalau posisi di posisi manajer. Nah, bagaimana caranya itu untuk nyampe ke posisi manajer tuh? Nah, di segitiga itu sih Ibu masih kita bahas tuh untuk sebagai seorang manajer tuh tahap-tahapannya ada 3 tahapan tadi. Menstabilkan identitas, kemudian faedah tindakan yang salah, kemudian menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat dari sekolah ataupun di kelas. Dan itu nanti anak sendiri yang dia membuat salah, dia akan sadar, dia akan membuat sebuah langkah agar dia tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Ada lagi Bu masih? Cukup, terima kasih atas informasinya, sangat luar biasa. Ini menurut saya. Mudah-mudahan saya mau jadi manajer. Manajer. Ada yang lain? Pengen jadi posisi manajer. Nah, sama semua. Saya berharap juga semuanya posisi kita di manajer. Jadi Tapi sulit. kita tuh ya tahu sendiri lah. Saya pun menangani kasus jarang banget posisi manajer gitu. Walaupun mungkin ada satu kata-kata yang lari ke manajer, tapi belum seluruhnya. Identiknya dia pertama, identiknya itu kita itu. Pak, maaf saya. Ya, silakan. Saya cuma pengen tanya aja dari posisi yang tadi ada 5 ya kalau nggak salah ya. Tadi Ibu Lanjar menjelaskan yang terbaik itu adalah manajer. Nah pertanyaan saya sekarang begini, adakah sisi kekurangan atau kelebihan dari posisi kontrol guru sebagai manajer? Dari sisi kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau memang misalkan dari kita mengetahui kalau memang itu kan luar biasa yang posisi manajer itu, kalau memang kekurangannya apa, jadi kita kan sebagai guru bisa memperbaiki. Restitusi. Mohon maaf ya saya merepotkan. Repot sekali. Nah di sini Bu Mardi ya. Jadi kesimpulan ini Mardi ini. Saya coba kesimpulan aja kenapa? Ada nggak sih minusnya gitu kan? Ya, Kan itu apa sih minusnya gitu kan?
kalau minus ini pasti ada ya plus minus ya Bu Mas ya, untuk seorang walaupun di penghukum, manajer atau yang lain pasti ada itu minusnya. Tapi coba kita pahami dulu nih segi integrasi institusi dan tahap-tahapnya gitu. Walaupun posisi kita itu emang untuk arah ke sana tuh luar biasa, hambatannya pasti banyak gitu kan. Karena ya kita nggak untuk kemungkinan lah, karena yang pertama kita bawa itu ketika menangani kasus pasti apa? Apalagi kasusnya yang agak streng lah, karena anak itu yang nggak di luar nalar kita gitu kan. Pasti yang timbul pertama kali itu apa? Emosi, ego, emosi gitu. Menyalahkan. Nah intinya tuh plus minusnya bagaimana cara kita mengontrol diri kita, Mas. Seperti itu. Di minusnya ketika kita tidak bisa mengontrol. Di situ seorang manajer itu. Kalau seorang manajer, ya plus minusnya seperti itu. Yang saya bisa jawab untuk seorang manajer itu gimana sih? Minusnya apa, plusnya apa gitu. Dengan kata lain, Maci, untuk mencapai manajer itu posisi sempurna. Jadi kita harus tadi emosi kita terkontrol. Jadi kita harus paham. Nah seperti itu. Kalau di situ kan kita harus cari tahu dulu gitu. Jadi biar anak itu tahu sendiri kesalahan dia, kemudian memperbaiki seperti itu kan. Di situ ada validasi, ada masalah identitasnya. Yang paling menonjol ya emosi tadi, yang paling kita tidak bisa hindari ya, namanya manusia kadang terpengaruh dengan keadaan masa di rumah kita bawa ke sekolah karena gitu tugas kita banyak, koreksi lagi banyak ya Koreksi gitu banyak. ya kan berarti seperti itu loh. Tanggal juga pengaruh ya Bu. Iya benar, kalau tambah tua tuh waduh. Kalau tanggal muda. Iya benar tanggal benar. Ngaruh itu Maci. Jadi ini ya itu plus minusnya ya, kontrol diri kita. Berarti kalau emosional nggak bisa jadi guru manajer ya? Agak bukan berarti nggak bisa. Prosesnya mungkin lama. Yang lama. Tapi kalau orang penyabar seperti Bu Marsi makanya bisa sih karena bisa. Saya juga suka senyum. Iya. Saya yakin semua juga bisa Marsi. Tinggal bagaimana mengontrol diri kita. Jadi kita coba menahan diri untuk tidak emosi. Cuma kalau itu dia, kita lihat dulu kasusnya seperti apa dong. Itu dia. Kalau kasusnya datang tiba-tiba anak itu berantem, itu kan otomatis kita sendiri langsung naik ke emosi Pak, kita. boleh nggak kalau saya bertanya tentang penyelesaian masalah? Boleh. Yang terjadi yang kemarin ya terjadi di kelas saya lagi tes baru mulai, terus anak saya Haikal udah mainan itu isi pulpen Pak, tinta dan banget, kemudian dia ngituin temennya pakai isian pulpen itu hampir setiap hari. Jadi rantainya sama ini bagaimana supaya saya bisa jadi manajer yang baik, kan tadi kan lawannya emosi kita sendiri. Betul. Gimana Pak penyelesaiannya? Nah, ya penyelesaiannya untuk bagaimana seorang manajer ya di sini Bu. Di sini nih dengan tahapan segitiga institusi, kita coba 3 tahapan ini. Kita coba nih, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakannya, kemudian keyakinan kelasnya apa. Tapi kalau keyakinan kelasnya kita belum ada, ya si anak pun pasti bingung, dia nggak akan bisa menjawab. Penanganannya seperti itu. Kalau intinya kan dari 5 kontrol itu lari ke biar kita jadi manajer, apa langkahnya? Ya ini 3 tahap ini, bisa di 3 institusi ini. Tapi memang spesial untuk Haikal Pak. Haikal nggak bisa. Soalnya untuk merasa bersalah itu dia Nggak ada ya? Sedangkan Nggak ada dia rasanya tahu, ya? oh iya seperti ini salah gitu. Tapi tetap dilakukan. Kalau Haikal seperti itu. Malah bangga ya? Malah bangga. Itu kan yang mencari perhatian gitu. Nah, berarti Beda. unsurnya tadi yang kebutuhan dasar tuh. Kesenangan, dia mencari kesenangan. Atau bisa juga selain kesenangan, kepuasan, bisa juga mencari kasih sayang, perhatian. Iya benar sih. Kasih sayang kayak. Iya. Jadi pengen diperhatikan ya Pak, saya ya Pak. Dan di sini kenapa saya hanya mengambil poin segitiga institusi, kemudian keyakinan dan 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi kan ada tuh mengenai kebutuhan dasar tuh. Dia ada apa itu? Kesenangan, ada Ya, diakui. diakui dan yang lain itu. Haikal termasuk bisa ke rasa kasih sayang, bisa juga dia kesenangan atau penguasaan.
kesenangan sih Pak dia main kayak gini tuh setiap hari. Dia senang. Penguasaan juga bisa masuk juga penguasaan, jadi dia merasa ini saya nih gitu. Biar orang lain tahu ini saya loh, ini Haikal yang seperti ini. Itu juga bisa. Tapi lebih condong sih kalau mereka punya Haikal, Senang aja sih. kesenangan dan butuh kasih sayang juga. Kalau dia dari Haikal, karena di pembelajaran saya juga sama. Haikal itu ada semenit udah nggak ada. Udah posisi di mana dan sepatu kemana, baju kemana. Itu Haikal emang spesial. Mungkin seperti itu Bu Sari, kalau bagaimana sebagai seorang manajer ya tahapannya dengan menggunakan 3 tahap seperti ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak Ibu. Ada yang lain? Cukup. Cukup Bapak Ibu? Ya. Cukup ya Pak. Oke, nanti untuk referensinya saya akan kirim linknya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan sudah mendengarkan materi destinasi budaya positif. Tugas saya untuk melengkapi tugas saya di DKI Jakarta 10. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan bersama untuk kemajuan sekolah kita, dan diharapkan pula dari proses yang saya sampaikan tadi, budaya positif ini kita keberpihakan kepada murid. Mungkin itu dari saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum. Oh, Rehan, belum nyampe ya? Iya Pak. Udah, langsung masuk kelas ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Rehan, silakan duduk. Gimana Rehan, sehat? Sehat Pak. Nah, Ada apa Pak saya dipanggil ke sini? nah, Rehan dipanggil ke sini. Tadi pagi Rehan masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak. Peraturan di sekolah masuk sekolah jam berapa tuh? Jam 6.30 Pak. Nah, berarti Rehan terlambat ya. Nah, nah di sini Bapak tidak mencari kesalahan Rehan karena semua juga pernah merasakan terlambat. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, langkah apa sih kesepakatan kelas yang pernah kita buat seperti apa Rehan ya? Disiplin, bertanggung jawab, dan datang tepat waktu. Nah, kalau itu kenapa sih Rehan bisa datang terlambat? Karena bermain game dan tidur larut malam. Kemudian langkah Rehan yang harus dilakukan seperti apa biar tidak terlambat? Tidak bermain game dan tidak tidur terlalu malam. Nah, jadi Rehan udah tahu ya langkah-langkahnya biar Rehan tidak datang terlambat lagi. Mudah-mudahan dengan langkah yang tadi saya sebutkan, Rehan tidak datang ke sekolah dengan terlambat lagi dan tepat waktu. Itu saja Rehan ya. Ya Pak. Mudah-mudahan Rehan selanjutnya bisa tepat waktu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Nah, ini Waalaikumsalam. Apa sih Pak? Oh, kamu nggak pakai? Tidak, kamu tunggu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Satifah, silakan duduk. Siapa tahu kenapa dipanggil ke sini? Enggak Pak. Benar nggak tahu? Nah, tadi kan Siva pas jam olahraga, kenapa tuh? Karena tidak memakai seragam olahraga. Nah, Siva tahu kan kalau hari ini ada olahraga, kenapa Siva nggak pakai seragam olahraga? Karena lupa menyiapkan. Lupa menyiapkan. Kemudian, apakah tindakan Siva sudah sesuai dengan kelas? Belum. Oke, jadi harus siapkan ya. Berarti yang dilakukan Satifah ini salah ya. Ya Pak. Tapi di sini Bapak tidak mau mencari kesalahan Siva, tapi memperbaiki bagaimana caranya. Apakah Siva udah tahu keyakinan kelas untuk jadwal kita di olahraga hari apa, jam berapa? Sudah. Sudah tahu ya. Ya. Nah, kemudian kapan kita melaksanakan olahraganya? Hari Selasa. Hari Selasa. Oh. Ya, oke. Kira-kira langkah-langkah apa yang Siva lakukan agar tidak mengulang kesalahan? Menyiapkan pelajaran esok hari lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Oke, berarti Siva udah tahu ya langkah-langkahnya seperti apa agar tidak mengulang kesalahan lagi. Oke, itu saja Siva yang mudah-mudahan Siva dengan langkah yang tadi Siva lakukan bisa membuat Siva lebih baik lagi. Ya, itu sih ya. Terima Berarti ya, kasih, Pak. sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setifa Afriani, kelas 5 SD. Setelah melakukan restitusi bersama Pak Safei, saya merasa sangat senang karena tidak dihukum, tetapi diberi solusi dan saran agar saya lebih baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan, saya dari kelas 5. Saya mau berterima kasih kepada Pak Safei yang telah memberi solusi dan bimbingan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luftia Purnamasari. Saya akan memberikan testimoni terkait diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Safei, guru SDN Pejagalan 01. Ada beberapa hal tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah, antara lain disiplin positif, keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Budaya positif itu penting dilakukan, misalnya disiplin dalam hal waktu. Disiplin bisa diterapkan jika kita bisa membentuk keyakinan dari dalam diri kita. Kemudian keyakinan kelas dibuat sesuai dengan hal yang sudah disepakati antara peserta didik dan guru. Dan mereka telah berkomitmen untuk melaksanakan sehingga itu disebut keyakinan kelas. Kemudian jika keyakinan sudah dibuat, maka harus diusahakan atau dipastikan bahwa peserta didik dapat menerapkan disiplin positif tersebut. Lalu untuk posisi kontrol guru, menurut pendapat saya, posisi kontrol guru yang terbaik itu adalah guru sebagai manajer. Karena sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai kontrol manajer, karena ketika sudah menjadi manajer, guru akan bisa mengarahkan dan membimbing peserta didiknya untuk bisa menentukan langkah dalam mengatasi masalahnya. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.